Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Juwanjo Daniel. Di sini saya akan membahas manajemen mutu. Manajemen mutu itu sendiri adalah mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi. Yang kedua, sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan. Di antaranya adalah: 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu, antara lain: 1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsisten dari proses kerja. 2. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. 3. Sistem manajemen mencakupi kasual. Yang berikut perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut: 1. Inspeksi. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Manajemen mutu. 5. Manajemen mutu terpadu. Pengertian ISO. ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utama dari ISO adalah sebagai berikut: 1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berkeseimbangan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. 2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa mutu yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Odin Laha dari Prodi TRP semester 2. Pengertian ISO 901 sampai dengan 2008. ISO The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. Tujuan ISO adalah menggambarkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utama dari ISO adalah sebagai berikut: 1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. 2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual.
Berikut manfaat penerapan ISO. Manfaat dari penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. 2. Perusahaan yang telah berverifikat. 3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO. 4. Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO. 5. Meningkatkan kualitas dan produktif dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. Sistem pengendalian yang konsisten secara pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasional menjadi lebih baik. 6. Meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. 7. Memberikan pelatih secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan industri yang terdefinisi secara baik. 8. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO.